Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat untuk berkas Dupak KP Oktober tahun 2022. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang kapan atau waktu untuk pendaftaran Dupak KP Oktober 2022 ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu bisa berikan informasi ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng yang ada pada channel ini. Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu kapan berkas itu dikumpulkan ke cabang dinas. Pada video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah berkas apa saja, apa syarat yang harus Bapak Ibu kumpulkan itu. Nah, di sini untuk berkas yang harus dikumpulkan ke cabang dinas terkait Dupak KP Oktober 2022 ini adalah di sini terdapat dua bendel, yaitu bendel 1 dan bendel 2. Nah, bendel 1 isinya apa saja? Bendel 1 itu isinya yang pertama adalah printout lembar pendaftaran online. Printout lembar pendaftaran online ini diperoleh dari Bapak Ibu ketika mendaftarkan online dan nanti Bapak Ibu cetak di situ. Kemudian, misalnya Bapak Ibu lupa username dan password SIM PAK-nya, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke cabang dinas untuk dilakukan reset password. Atau misalnya NIP Bapak Ibu tidak ditemukan, maka Bapak Ibu bisa juga konfirmasi ke cabang dinas. Kemudian yang kedua, asli surat penolakan hasil penilaian dari Dinas Kap Kota bagi pengusul apelan. Nah, yang kedua ini adalah misalnya Bapak Ibu memiliki surat apelan, maka Bapak Ibu bisa lampirkan surat apelan tersebut atau bukti penolakan yang telah diberikan oleh cabang dinas ataupun dinas pendidikan. Nah, misalnya Bapak Ibu ini apelan, maka berkas yang Bapak Ibu usulkan itu mulai dari apelan yang dinilai. Jadi yang sudah ternilai di situ Bapak Ibu hanya melengkapi berkasnya saja. Jadi tidak perlu melengkapi berkas tebal-tebal, tapi Bapak Ibu apa saja yang perlu, kekurangan yang perlu disiapkan, seperti itu. Tapi bukan hanya sebagian saja. Misalnya pada karya inovatif Bapak Ibu itu kurang bukti ini, bukan hanya kekurangannya saja, tapi berkas yang kemarin itu dilengkapi dengan revisiannya itu Bapak Ibu, seperti itu. Nanti karena hanya kurang pengantar, Bapak Ibu hanya melampirkan pengantar saja, bukan seperti itu, tapi satu keutuhan, tapi yang sudah direvisi dengan pengantar yang salah tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tidak apelan, maka Bapak Ibu melengkapi dari pak terakhirnya Bapak Ibu. Jadi dari pak terakhir Bapak Ibu itu dilengkapi penilaiannya, PKG dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kelengkapan Dupak terbaru dengan format baru, yaitu di sini ada 5 lampiran. Yaitu lampiran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana lampiran pertama itu adalah daftar usul penetapan angka kredit. Kemudian lampiran kedua adalah surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian yang keempat, surat pernyataan melakukan kegiatan penunjangan tugas guru. Dan yang kelima, konsep penetapan angka kredit jabatan fungsional guru. Nah, dari kelima lampiran ini, lampiran 1 sampai lampiran 4, yaitu A sampai dengan D, ini wajib ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel. Jangan sampai kelewat. Kalau misalnya kelewat bisa berakibat fatal. Jadi tim penilai yang dilihat pertama kali yaitu lampiran 1 sampai dengan lampiran ini, yang poin ketiga ini Bapak Ibu.
misalnya tidak ada tanda tangan ataupun stempel dari kepala sekolah, otomatis berkas itu tidak akan dilakukan penilaian. Kemudian yang keempat, surat pengantar dari kepala sekolah, kemudian dan kepala cabang dinas. Nah, yang keempat ini adalah Bapak Ibu membuat surat pengantar. Nah, surat pengantarnya di situ jangan kolektif. Saya sarankan perorangan saja. Jadi nama A, B, C. Nah, seperti itu. Jangan sampai kolektif nama A, B, C dalam satu kesatuan. Kemudian Bapak Ibu lampirkan. Hanya satu orang yang ada pengantarnya nanti. Bukan. Tapi setiap berkas Bapak Ibu itu harus ada surat pengantar dari kepala sekolah. Nantinya yang saya di cabang dinas itu akan melampirkan surat pengantar dari kepala cabang dinas. Saya akan lampiri satu-satu nantinya Bapak Ibu. Jadi selain dari pengantar dari kepala sekolah, saya akan melampiri juga surat dari cabang dinas. Di sini kan ada kata-kata dan. Nah, seperti itu. Yang kelima, fotokopi kartu pegawai negeri sipil atau karpet dilegalisasi kepala sekolah. Keenam, fotokopi penilaian prestasi kerja PPK 2 tahun terakhir dilegalisasi kepala sekolah. Fotokopi sasaran kerja pegawai SKP legalisasi kepala sekolah. Nah, di sini 2 tahun terakhir. Nah, ini 2 tahun terakhir. Otomatis kalau 2 tahun terakhir adalah di sini Bapak Ibu SKP-nya dari 2020 dan 2021. Karena 2022 kan masih belum. Jadi yang dikumpulkan 2020 dan 2021. Kemudian yang ke-8, fotokopi konversi nomor induk pegawai baru dilegalisasi oleh kepala sekolah. Jika ada. 9, fotokopi SK pangkat terakhir dilegalisir kepala sekolah. 10, fotokopi SK mutasi bila ada dilegalisasi oleh kepala sekolah. Ke-11, fotokopi SK pak terakhir atau pak sebagai dasar atau sesuai dengan SK kenaikan pangkat terakhir dilegalisasi oleh kepala sekolah. Fotokopi SK impasing pak apabila sudah ada dilegalisir oleh kepala sekolah. 13, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir perguruan tinggi yang mengeluarkan. Nah, untuk poin 13 ini Bapak Ibu, biasanya tim penilai itu menilai atau ijazah yang dilegalisir oleh kampus itu ketika ijazahnya masih belum masuk pada SK. Misalnya S2-nya masih belum masuk pada SK yang akan dinilai. Nah, lebih tepatnya yang akan dinilai itu harus dilegalisir oleh kampus. Tapi misalnya sudah ternilai, biasanya cukup dari sekolah itu sudah bisa. Tapi misalnya Bapak Ibu banyak fotokopi legalisirnya dari kampus, maka saya sarankan menggunakan yang asli dari kampus saja legalisirnya. Kemudian yang ke-14, bila mengajukan penilaian ijazah baru dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi yang biaya mandiri melampirkan fotokopi surat izin belajar. Kemudian bagi yang tugas belajar melampirkan fotokopi surat tugas belajar SK pemberhentian sementara, SK pengangkatan kembali dalam jabatan. Jadi ada 3, misalnya bagi tugas belajar, yaitu fotokopi surat tugas belajarnya. Pertama kali Bapak Ibu otomatis mendapatkan surat tugas belajar di situ. Kemudian setelah itu akan diberhentikan biasanya untuk jabatannya. Kemudian yang ketiga maksudnya, itu melampirkan SK pengangkatan kembali dalam jabatan. Jadi setelah diberhentikan nanti akan diangkat kembali dalam jabatan tersebut dari Badan Kepegawaian Daerah. Nah, huruf A dan B dilegalisir BKD. Kemudian 15, fotokopi sertifikat pendidik. 16, kenaikan pangkat dari penata muda golongan 3A ke penata muda tingkat 1 golongan 3B harus melampirkan SK jabatan fungsional. Nah, di sini sudah jelas Bapak Ibu. Catatan, bagi yang mengusulkan jabatan pertama harus ditambahkan kelengkapan sebagai berikut, yaitu fotokopi ijazah yang dipakai dasar pengangkatan calon pegawai negeri sipil CPNS, fotokopi STTPL prajabatan, kemudian STPTPL induksi dilegalisir kepala sekolah, SK CPNS dilegalisir kepala sekolah, SK PNS dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, ini untuk yang bendel 1 Bapak Ibu. Nah, untuk yang bendel 1 di sini Bapak Ibu agar rapi karena ini berkasnya kan tidak terlalu tebal, maka saya sarankan menggunakan map seperti ini, dijadikan 1. Jadi kelengkapan untuk yang bendel 1 itu Bapak Ibu gunakan map
yang seperti ini. Nah, map seperti ini jadikan satu. Untuk warna itu menyesuaikan dengan edaran ini. Nanti biasanya ada di bawah untuk jenis warnanya. Setelah bundle 1 dijadikan satu kesatuan seperti ini, kita lanjut ke bundle kedua. Nah, bundle 2 apa saja isinya? Jadi, selain Bapak Ibu melampirkan bundle 1, bundle 2 juga dilampirkan ya Bapak Ibu. Meskipun isinya itu sama, tapi tetap dilampirkan. Seperti yang pertama, print out lembar pendaftaran online. Di bundle kedua pun ada di sini. Jadi Bapak Ibu jangan hanya melampirkan pada bundle 1, karena sudah melampirkan di bundle 1 dibiarkan. Nah, jangan seperti itu. Tapi Bapak Ibu juga lampirkan di sini pada bundle 2. Yang kedua adalah kelengkapan dupak terbaru dengan format baru, sama. Jangan sampai ada yang ketinggalan untuk ditandatangani dan di stempel oleh kepala sekolah. A, B, C, D, E. Kemudian yang ketiga, nah di sini sudah ada perbedaan. Bukti fisik kegiatan pembelajaran, pembimbingan yang dilaksanakan sesuai dengan masa penilaian yang diajukan. Dibuktikan dengan fotokopi hasil penilaian kinerja atau PKG, lengkap mulai lembar pengamatan, penilaian, rekap penilaian, lampiran 1A, 1B, 1C, 1D setiap tahun. Dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu untuk PKG-nya itu Bapak Ibu lampirannya juga dimasukkan. Ya, lampirannya juga dimasukkan. Misalnya tebal. Nah, misalnya tebal nih untuk yang poin ketiga PKG-nya tebal. Bapak Ibu juga bisa dijadikan satu PKG semua, dijadikan satu, kemudian dibendel. Itu tidak apa-apa. Tanpa harus diplong seperti ini untuk yang di sini, untuk yang bundle 2. Kenapa? Karena bundle 2 ini tebal-tebal biasanya berkasnya. Jadi tidak perlu harus diplong semua, tidak. Tapi yang penting rapi. Misalnya bukti PKG Bapak Ibu dijadikan satu. Nah, jadi dijadikan satu, kemudian diberi cover PKG, dan setiap tahunnya Bapak Ibu sekat, itu tidak apa-apa. Yang penting rapi. Dan dilampirkan juga rekap penilaiannya. Semua dilampirkan. Kemudian yang keempat, fotokopi SK pembagian tugas mengajar semester dilegalisir kepala sekolah. Sama seperti ini. Misalnya untuk fotokopi SK pembagian tugas mengajar dijadikan satu di sini juga ada apa-apa Bapak Ibu. Tapi misalnya dipisah juga ada apa-apa, yang penting rapi Bapak Ibu. Kelima, fotokopi surat tugas tambahan tertentu dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, terkadang Bapak Ibu itu untuk fotokopi SK pembagian tugas mengajar, kan di SK PBM itu ada ini, SK tugas tambahan. Nah, ini dipisah ya Bapak Ibu nanti. Untuk SK tugas tambahan tertentu ini dipisah, meskipun dalam satu kesatuan di sini. Maka Bapak Ibu juga nanti diberi sekat. Nah, biasanya saya memberikan sekat pada masing-masing poin di sini. Sekatnya akan saya berikan lagi. 6. Bukti fisik pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, di sini ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Di sini Bapak Ibu untuk yang pengembangan diri itu dilampirkan laporan kegiatan kaidah penulisan buku 4, fotokopi surat tugas, fotokopi sertifikatnya, kemudian dilegalisir oleh kepala sekolah. Jangan hanya sertifikatnya saja, tapi lampirkan juga surat tugas, berikut juga sertifikat, dan kemudian juga laporan kegiatan itu dilampirkan. Misalnya poin 71, 72, 73 ini banyak Bapak Ibu, jadi tebal. Bapak Ibu juga bisa dipisah di situ. Nah, dipisah. Misalnya untuk PD sendiri, kemudian PI sendiri, itu tidak apa-apa. Yang penting rapi dan jelas Bapak Ibu. Kemudian 7, fotokopi bukti fisik unsur penunjang guru atau kepala sekolah dilegalisir atasan langsung. Nah, penunjang guru, tugas guru. Kemudian semua bukti fisik. Nah, kalau yang 8 ini adalah semua bukti fisiknya ada di sini, tidak perlu melampirkan ini. Kan sudah jelas Bapak Ibu. Kemudian daftar riwayat hidup atau DRH ditulis tangan. Nah, di sini ditulis tangan menggunakan huruf balok. Untuk daftar riwayat pekerjaan itu tidak ada keterangan tulis tangan atau tidak. Kemudian catatan. Nah, ini Bapak Ibu poin pentingnya.
Pengajuan berdasarkan peraturan pendayagunaan aparatur negara reformasi tahun nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kedua, masing-masing dibuat satu berkas dimasukkan dalam map Snellhekter. A. Berkas usulan apelan berwarna merah. B. Berkas usulan baru berwarna biru. C. Berkas usulan pak pertama fungsional berwarna kuning. D. Untuk berkas apelan diikat sendiri dan diberi lembar nominatif. Nah, ini nanti Bapak Ibu dari pihak cabang dinas yang akan mengolah yang di sini untuk yang poin D. Penting, pengusul baru menyerahkan berkas bendel 1 dan bendel 2 lengkap. 2. Pengusul apelan menyerahkan berkas bendel 1 lengkap. Nah, bendel 1-nya lengkap untuk apelan bendel 1 lengkap. Sedangkan bendel 2 itu nomor 45678 adalah berkas bukti fisik yang dibutuhkan untuk menambah nilai angka kredit yang kurang. Jadi kekurangannya saja. Tidak perlu dari awal penilaian pak terakhirnya, tidak. Tapi dari kekurangan nilai HPAK-nya. Kekurangannya saja. Nah, untuk Bondowoso atau juga kabupaten lain bisa mencontoh Bapak Ibu. Untuk Bondowoso, bendel 1 karena tipis, Bapak Ibu bisa masukkan di map seperti ini, map Snellhekter seperti ini. Bendel 2 yang tipis-tipis, nah yang tipis-tipis Bapak Ibu juga bisa masukkan di map seperti ini. Jadi ada dua map, nanti bendel 1 dan bendel 2, map Snellhekternya seperti ini. Kemudian setelah dimasukkan di Snellhekter bendel 1 dan bendel 2-nya, Bapak Ibu nanti digabung menjadi satu di map tas seperti ini. Nah, digabung menjadi satu di map tas seperti ini. Jadi isinya nanti di sini Bapak Ibu bendel 1, Snellhekter 1, itulah bendel 1, Snellhekter 2, bendel 2. Tapi di bendel 2 biasanya tebal-tebal. Bapak Ibu tidak perlu plong lagi. Misalnya sudah jadi satu kesatuan bendel, tidak perlu diplong, tidak perlu. Jadi Bapak Ibu cukup dijadikan satu di sini. Nah, tidak selesai di situ saja. Untuk Bondowoso, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan checklist dan cover. Nah, gunanya untuk mempermudah kami di verifikasi berkas. Checklist dan cover di sini akan saya lampirkan pada kolom deskripsi nantinya, Bapak Ibu bisa unduh. Untuk kabupaten lain misalnya mau mencontoh juga ada apa-apa Bapak Ibu. Nah, untuk checklist dan cover di sini, isi yang di sini Bapak Ibu rubah, jangan plak ini, tapi isinya di sini diganti dengan sesuai edaran yang ada di sini. Jadi diganti sesuai edaran yang di sini, tulis sudah semuanya di sini Bapak Ibu. Nah, tulis di sini. Bendel 2 juga seperti itu. Dikasih checklist seperti ini. Dan di masing-masing berkas itu diberi sekat seperti ini. Nah, diberi sekat. Jadi misalnya pada poin 1 sekat, langsung kedua. Kemudian ketiga sekat. Nah, keempat sekat, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini mempermudah kami dalam meng-cross check data. Meng-cross check berkasnya Bapak Ibu. Jika tidak seperti itu kami bingung mana letak sekatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tim penilai pun akan terbantu dengan diberikan sekat seperti ini. Kemudian nanti di akhir itu nanti Bapak Ibu dikasih stiker ya Bapak Ibu. Stiker seperti ini, Kabupaten Bondowoso dengan nomor online-nya berapa. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini juga Bapak Ibu untuk mapnya. Mapnya di sini berkas apelan itu warna merah, baru itu biru, pak pertama itu kuning. Seperti itu. Jadi ini yang perlu dicatat, jangan sampai salah warna map. Nah, misalnya map apelan merah, Bapak Ibu ya map plastiknya berwarna merah, kemudian map tasnya juga yang pilih yang berwarna merah ya Bapak Ibu. Jangan sampai di sini merah isinya biru, jangan sampai seperti itu. Itu mempermudah kami mengelompokkan berkas Bapak Ibu, jangan sampai salah. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian informasi kali ini Bapak Ibu. Untuk tutorialnya pelaksanaan di SIM PAK online-nya Bapak Ibu bisa lihat video yang akan saya cantumkan linknya pada di deskripsi di bawah. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta Bapak Ibu aktifkan notifikasi yang ada pada channel ini. Bapak Ibu juga bisa
berikan komentar jika ada pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa pula Bapak Ibu untuk follow Instagram dan TikTok saya di @abarifin. Jadi AB Arifin nyambung semua underscore, AB Arifin underscore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.